semua, yaitu eh, Ustadz Dr. Rehanul Bahrain, yang alhamdulillah beliau sudah ada di ruang Zoom ini ya, Masya Allah. Semoga Allah merahmati beliau. Dan beliau ini adalah salah satu alumni Mahat Al-Ilmi Yogyakarta, yaitu Mahat yang ada di daerah Jogja sono. Dan beliau ini salah satu mahasiswa S2 Fakultas Dakwah di Al-Madinah International University. Masya Allah. Dan kurang lebih itu ya yang misalnya sampaikan terkait pemateri, kemudian eh, langsung saja ya ke acara inti. Di sini adalah penyampaian ilmu, penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Raihanul Bahrain. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Ustadz untuk menyampaikan materi. Ya, baik ya, syukron. Jazakallah khairan. Oke, baik adik Afwan sekalian, Ustadz. insya Allah malam hari ini kita ya sekadar sharing ya terkait dengan tema kita, yaitu bagaimana seorang pemuda remaja itu tetap sehat dan tetap berkualitas, ya, serta terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Ya, remaja sehat, yaitu ya sehat mental, sehat fisik, oke, dan juga bagaimana masa depan berkualitas ya, oke. Saya tuh inginnya kita itu malam ini ya banyak ngobrol-ngobrol santai ya, tanya jawab gitu ya tentang dunia pemudaan, tentang mahasiswa ya. Karena saya juga pernah seperti kalian ya, seperti pernah jadi mahasiswa, pernah jadi mahasiswa kedokteran, pernah juga aktif di organisasi, punya visi, punya masa depan, ya dunia pemuda ya pernah juga ya. Kita ngampus dulu ya, masuk di fakultas, kalau saya di Fakultas Kedokteran UGM tentunya. Ya, kita punya masa depan, punya visi, punya aktivitas ya. Oke, kita bahas bagaimana kita sehat ya. Tentu sehat fisik, sehat mental ya, kemudian sehat jiwa raga, dan tentunya masa depan harus berkualitas ya. Oke. Ya, kalau kita bicara tentang remaja memang masa transisi ya. Oke, bicara remaja ya. Ya, kalau kita bicara ilmu psikologi ya ada masa awalnya 13 sampai 17. Kalau remaja 17 sampai 21. Nah, ini berarti adik-adik ini remaja akhir ya. Itu masa-masa yang luar biasa ya, ini 17 sampai 21. Nah, kita tentu bicara tentang realita pemuda Islam ya. Gimana sih pemuda ya? Nah, kalau kita bicara dari psikologi Islam ya, dalam Islam tuh masa muda itu sangat diperhatikan ya. Bahkan hadis-hadis yang terkumpul tentang masa muda, masa remaja itu sangat banyak dan menunjukkan perhatian yang luar biasa, intens, ya. Perhatian yang luar biasa kepada pemuda. Contohnya misalnya ya kalau kita baca hadis cukup banyak ya. Saya bacakan beberapa hadis aja ya karena malam ini enaknya kita ngobrol-ngobrol ya, tanya jawab tentang dunia muda, gimana dulu melewati ya, karena ya alhamdulillah saya juga pernah melewati dunia kampus seperti kalian ya. Oke. Contoh misalnya hadisnya ya, ada hadisnya yang berbunyi la tazalu qadama abdin yaumal qiyamati hatta tus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Jadi kita nanti di hari Ya. kiamat akan ditanya oleh Allah ya. Ditanya, akan kita berdiri di depan Allah yauma yaqumu yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia berdiri di depan Rob semesta alam, sidang satu persatu dengan ya, dan kita akan dibagikan kitab catatan yang di situ Allah jelaskan mala yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah Allah tidak, catatan amal ini tidak meninggalkan hal yang kecil maupun yang besar, melainkan tercatatnya. Kita akan ditanya.
hati la tazalu qadama abdin, tidak akan bergeser kakinya ya, terus berdiri ya, terus berdiri di hari kiamat nanti sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umriha fima afnah, dari umurnya untuk apa dihabiskan. An syababiha fima ablah, kemudian masa mudanya dikemanakan. Kalau kita lihat di sini, an umriha fima afnah, dari umurnya untuk apa dihabiskan umurnya. Kemudian yang kedua, perhatikan dari jelaskan, beberapa ulama menjelaskan masa muda ini ditanya 2 kali. Pertama ditanya secara umum dalam umur, yang kedua ditanya secara khusus. Ini menunjukkan masa muda ini, masa remaja ini mendapat perhatian yang luar biasa. Ya, dan banyak hadis-hadis yang lain ya. Contohnya lagi, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 manusia yang mendapatkan naungan. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih, yaitu pemuda yang tumbuh dalam naungan Allah. Mengapa demikian ya? Karena yang namanya masa muda itu identik dengan masa foya-foya, masa senang-senang, masa coba-coba, masa happy-happy, ya masa mencoba segalanya gitu ya. Nah, tetapi kalau pemuda ini tumbuh di dalam ibadah kepada Allah, ya, tumbuh dalam ketaatan, ya, belajar agama, mengisi dengan kegiatan positif, ya bukan sia-sia, berusaha bermanfaat, membangun citra diri. Nah, ini luar biasa. Makanya dalam hadis yang lain, innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyab laisat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah itu kagum ya terhadap pemuda yang tidak punya sobuah. Nah, sobuah ini adalah kecenderungan pemuda pengen happy-happy, foya-foya, pokoknya pengen eksis ya, pengen ya dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, ini hadis-hadis yang menunjukkan ya, perhatian Islam terhadap masa muda, masa remaja ya. Jadi eh, bukan hal yang sepele ya, masa remaja dipertanggungjawabkan 2 kali, Masya Allah ya. Oke, ini luar biasa ya. Nah, kemudian juga, nah ini akan dipertanyakan sampai tadi kita jelaskan ya, dipertanyakan 2 kali masa muda, kemudian dan kita lihat kalau sejarah pemuda di zaman Nabi SAW, waduh sangat banyak ya kalau kita ceritakan nih, bagaimana remaja-remaja, contohnya Zaid bin Sabit ya, ini remaja Usamah bin Zaid ya, Zaid bin Sabit dalam usia yang sangat muda, usianya masih 20-an mungkin ini, itu sudah mendapatkan beban atau mendapatkan amanah menulis Al-Quran. Jadi beliau diperintahkan untuk mendapat amanah untuk mengumpulkan Al-Quran kemudian ditulis. Ini kan amanah luar biasa berat ya. Katanya Zaid itu mending saya manggul gunung ya. Ada gunung kemudian ditaruh di punggung saya daripada saya dapat amanah disuruh kumpulkan Al-Quran saya tulis. Tugas saya gitu ya. Demikian juga Usamah bin Zaid ya. Ini pemuda juga luar biasa ya. Usama bin Zaid ini dia menjadi panglima pasukan dalam perang ya. Usianya masih 17 atau 18, masih kelas 2 atau kelas 3 SMA. Tapi dia udah ditunjuk jadi panglima perang di mana dan ini perang besar-besaran melawan Romawi. Ya, saat itu ada 2 negara adidaya, Romawi dan Persia. Dan salah satu yang paling kuat adalah Romawi. Ya, karena Persia udah kalah ya. Udah sempat kalah dan saat itu untuk melawan Romawi ibaratnya kita melawan Amerika mungkin ya. Kita melawan Amerika, panglimanya itu anak muda usia 17 atau 18 tahun, masih SMA. Nah, kita SMA ini ngapain aja? Yang di bawah ya, yang Usamah itu saat usia 17 atau 18 itu anak buahnya Abu Bakar sama Umar. Khalid bin Walid. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kalau kita belajar sejarah ini Masya Allah ya. Luar biasa. Nah, ini lihat pemuda. Demikian juga sejarah Islam, sejarah apa? Kalau kita lihat sejarah Indonesia gitu ya, kita kan merdeka itu sejak ini nggak tahu sejarah ya, dalam salah satu versi gitu ya.
Katanya sih karena Soekarno itu di apa namanya, Soekarno katanya dipaksa apa nah diminta oleh para pemuda ya, diambil dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian diminta supaya segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia gitu. Itu karena pemuda-pemuda, sedangkan yang tuanya nanti dulu katanya. Nanti dulu kita berpikir dulu, tapi yang mudanya langsung akhirnya diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia gitu. Ya, nah ini kata-kata yang viral ya. Katanya Soekarno, berikan aku 10 pemuda, aku guncangkan dunia gitu ya, Masya Allah. Ya, tapi faktanya begini, faktanya ya, jangan apanya, pemuda yang hebat ya, bukan pemuda yang ini tulang lunak dan sebagainya. Demikian juga dengan ini ya, pemuda ya mencari jati diri ya. Ya, ini kita bicara tentang sehat ya, sehat mental gitu ya. Dan kita sekarang muncul di zaman ya, adik-adik, kita muncul di zaman banyak gangguan mental, khususnya anak dan remaja ya. Kita zaman kalau ngikutin perkembangan kan mulai muncul istilah berbagai macam generasi ya. Ada 5 generasi. Pertama generasi baby boomer, generasi X, generasi Y atau milenial, generasi Z. Kemudian ada juga generasi alpha atau post Z, atau bahkan ada generasi strawberry ya. Itu semua dibagi berdasarkan perkembangan, latar belakang, dan Gen Z tidak lepas dari HP dan gadget. Ya, itu juga tentunya melahirkan berbagai macam gangguan mental, dikit-dikit healing, pengen dikit-dikit healing ya, dan kita masuk dunia matinya kepakaran. Jadi anak-anak muda lebih percaya kepada influencer daripada para ahli. Ya, karena sekarang baca-baca, nonton, ya lihat reels, ya itu ya. Jadi nonton sebentar, influencer ngomong langsung percaya. Ya justru para ahli yang belajar bertahun-tahun, yang punya gelar, yang sudah punya murid di universitas, ketika ngomong nggak dipercaya, bahkan dikira bohong. Kenapa? Karena lebih percaya influencer. Ya, kita masuk dunia seperti itu dan melahirkan berbagai macam gangguan-gangguan mental seperti itu. Ya, dan ini pengen jadi nyari nyari jati diri. Ya, dan sebenarnya mencari jati diri ini intinya mencari perhatian. Nah, tetapi jangan sampai remaja Islam nyari perhatiannya dengan cara yang tidak benar. Ya, ya, namanya pemuda itu nyari perhatian, nyari udah pengen apalagi usia menarik perhatian lawan jenis. Itu wajar. Ya, saya pernah begitu juga ya. Jadi kita pengen eksis, pengen diperhatikan, terutama lawan jenis, pengen membuktikan diri. Nah, kadang-kadang kalau ada remaja Islam membuktikan diri dengan prestasi, kan eksistensi dengan cara-cara yang tidak benar ya, seperti ini ya, rambutnya, telinganya, ya ngebut-ngebutan jalan, ini yang disebut dengan ya, kenakalan remaja. Ya, kenakalan remaja ya, tentu kita nggak janganlah ikut-ikutannya. Dan kalau kita bahas kenakalan remaja, ini pembahasan yang panjang ya, pembahasan yang sangat panjang. Apa atau juvenile delinquency namanya ya. Nah, ini remaja ya, dan para ahli psikolog mengatakan ya tidak ada sebenarnya remaja yang nakal. Yang ada itu kurang perhatian sebenarnya. Jadi itu semua kan dalam rangka nyari perhatian ya, ngebut-ngebutan di jalan, pakai pakaian yang kurang bagus, ya memakai piercing di mana-mana, ya di mata, di alis, itu kan sebenarnya pengen nyari perhatian. Nah, sekarang remaja Islam itu nyari perhatian, nyari eksistensinya bukan seperti ini. Ya, dengan kenakalan, dengan berbuat yang aneh-aneh, tapi nyari perhatian dan eksistensi dengan prestasi gitu loh. Prestasi yang baik dalam semua bidang. Ya, dan dua karakteristik dari kenakalan remaja itu, pertama ingin melawan, jenuh dan bosan, dan kemudian akhirnya cuek dan patuh, cuek dan tidak acuh, acuh dan cuek. Ya, akhirnya melakukan hal-hal yang pertama ada dua bentuk. Pertama, memang kenakalan yang tidak melanggar hukum. Yang kedua, kenakalan yang melanggar hukum. Ya, yang kenakalan yang tidak melanggar hukum ya, misalnya eh, pergi apa namanya, dia pergi sekolah tanpa sepengetahuan orang tua, pesta semalaman, kurang tidur ya, kemudian menggunakan bahasa-bahasa tidak sopan, pakaian yang tidak pantas gitu ya. Sedangkan yang melanggar hukum ini melakukan kejahatan. Jogja tempat saya Kelitih misalnya, kemudian melakukan coret-coret, vandalisme, perkosaan, tawuran, pelecehan, perjudian, ngebutan di jalan raya,
merusak benda-benda, ya itu termasuk kenakalan ya. Nah, tentu kita nggak usah ikut-ikutan seperti itu. Oke ya, ini ngebut-ngebutan, ya mabok, kemudian apa? Ini sebenarnya remaja-remaja ini pengen nyari perhatian, eksis. Ya, tapi caranya salah, bukan begini caranya mencari perhatian dan eksistensi. Tapi dengan prestasi dan ini tidak ada gunanya. Akhirnya ngebut-ngebutan di jalan betapa banyak mati sia-sia, mati sia-sia. Banyak video-video ya remaja muda ngebut-ngebutan tabrakan mati. Demikian juga dengan apa? Dengan tawuran, banyak yang mati sia-sia, cacat seumur hidup, mabok juga sama. Ya, ini sia-sia. Kenapa ini pengen nyari perhatian dan tidak ada kegiatan positif? Makanya dalam Islam kita harus menyibukkan diri dengan kegiatan positif kan. Ya, wa nafsuka in ashqaltaha bil haq wa illa syaghalat kabil batil. Nah, itu. Nah, yang namanya jiwa kalau tidak disibukkan dengan kegiatan positif pasti disibukkan dengan kegiatan negatif. Ini tidak ada tengah-tengahnya ya. Makanya adik-adik ya di masa remaja ini harus cari kegiatan positif, disibukkan. Ya, misalnya kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab, belajar tahsin, kemudian nambah apa namanya ikut berbagai macam komunitas ya, komunitas sepeda, komunitas lari, komunitas game, ya komunitas ini, komunitas masak. Ya, jadi disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, terlebih di zaman sekarang ya, zaman sosmed, zaman internet, ya ini muncul istilahnya hidup sendiri gitu ya. Jadi kalau zaman dulu tuh malah kita harus keluar rumah. Sekarang enggak. Yang penting di kamar, wifi lancar, ya bisa pesan Grab, bisa pesan Gojek, bisa pesan makan. Jadi nggak keluar-keluar kamar betah. Bisa main game. Kalau zaman dulu, zaman saya nggak bisa. Ya kalau kita di kamar doang bosan. Nggak ada internet, nggak ada apa, harus keluar. Nah sekarang justru melahirkan berbagai macam kayak apa namanya hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan mental gitu ya. Jadi sekarang ada dua, bisa kenakalan di luar ini, bisa juga di dalam rumah. Ya, jadi dia main internet, main sosmed dengan waktu dengan dia tidak jelas dan ini melahirkan berbagai macam gangguan mental, kesulitan untuk berkomunikasi, kalau kesulitan untuk bergabung, ya, dan akhirnya eh, sampai pada puncaknya ya berbagai macam gangguan-gangguan mental dan kemarin kita di Jogja dapat berita beberapa mahasiswa bunuh diri, ditemukan bunuh diri di kamar gitu ya. Nah, tentu kita nggak mau ya seperti itu ya. Oke, nah ini masa muda ya, itu sekali dan selanjutnya jangan sampai kita sia-siakan masa muda ini. Ya, makanya tadi diisi dengan kegiatan positif ya. Ya, pokoknya harus dipaksa. Dan kuncinya adalah jangan belajar, ikut ini dipaksakan gitu loh. Jangan pernah sendiri dan sekarang ujian sendiri itu sangat banyak karena siapa yang nggak pengen ya di kamar nonton seharian. Ya, kalau saya dulu, zaman saya dulu mau nonton susah. Ya, sekarang gampang, tinggal download, tinggal Netflix, tinggal apa. Jadi dari pagi sampai besok paginya lagi nggak keluar-keluar kamar betah. Ini melahirkan gangguan mental sebenarnya. Ya, kemampuan komunikasi hilang. Ya, tidak bermanfaat. Jadi zaman sekarang masa muda itu mudah sekali tidak bermanfaat, sia-sia. Nonton, ya nge-reels, apa dan sebagainya di depan HP betah. Ya kadang-kadang tidak efektif. Mau belajar juga demikian. Ya, baru buka buku sebentar, udah terdistraksi. Terdistraksi dengan ya WhatsApp, dengan ini, dengan ini. Jadi nggak bisa belajar. Makanya saya dulu bersyukur ya ketika belajar kedokteran. Terus saya kan dulu ibaratnya kuliahnya juga nih. Jadi saya S1-nya kedokteran, sorenya belajar agama di Mahat Ilmi. Jadi sorenya kita jadi double ya. Saya dulu double. Ibaratnya double kuliah gitu ya. Ya insya Allah paginya belajar kedokteran, sore malamnya belajar agama gitu. Nah itu kalau zaman saya dulu ada sosmed internet, mungkin saya terdistraksi, nggak bisa belajar. Ya zamannya adik-adik ini ya ujiannya begini nih, ada HP, baru baca sebentar, udah buka HP, baca lagi, buka HP lagi. Ya baru belajar terdistraksi gitu ya, seperti itu. Nah ini sia-sia begitu. Nah oleh karena itu pemuda Al-Quran ya sibukkan dengan, kalau kita bicara pemuda ya sibukkan dengan Al-Quran ya, membaca Al-Quran, membaca, belajar bahasa Arab, belajar hadis, ya belajar tafsirnya, ya berusaha menjadi generasi Qurani ya disibukkan.
seperti itu. Jadi waktu saya kuliah juga walaupun sibuk jadwalnya, kita tidak lupa ya belajar bahasa Arab, belajar tajwid, belajar tahsin, belajar dasar-dasar agama, itu bisa insya Allah. Ya, dan kita bermanfaat gitu ya. Coba apa ya, dan passion orang kan beda-beda ya. Ya pokoknya apa deh yang bermanfaat itu gabung gitu ya. Kuncinya gabung komunitas. Kumpul dengan orang-orang yang baik. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kumpul dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita baik. Dipaksa, ganti circle teman. Ya kalau circle kita buruk, kita buruk. Ya kita gabung ya, komunitas lari, komunitas sepeda, komunitas ini ya. Jadi manfaat fisik biar sehat juga. Ya gabung komunitas bahasa Inggris ya. Siapa tahu pengen TOEFL-nya atau IELTS-nya itu mau tinggi ya. Biar bisa lanjutkan sekolah ke luar negeri, nggak apa-apa. Ya biar bermanfaat dan levelnya internasional gitu loh. Ya dan ini akhirnya sebabnya ya narkoba. Ini bahkan kenakalan remaja tahap tingkat tinggi ya. Ini akhirnya sia-sia masa muda seperti ini. Ya, ya tentunya tidak sehat tentunya ya. Dan akhirnya ya double, dah gangguan mental juga gitu. Ya ini tentu nggak bagus gitu ya, seperti itu. Ya, dan masih banyak lagi gangguan-gangguan mental yang lainnya ya. Ujung-ujungnya narkoba. Dan ketika saya melakukan dulu ya, pernah kita survei ke rumah orang yang pecandu narkoba gitu ya. Waktu saya fase jiwa ilmu kedokteran dulu ya, ya, memang hidupnya ya sudah sia-sia. Ini masa depan susah gitu. Disembuhkan juga sulit seperti itu. Ya, dan juga nah ini sih bikin gak sehat ini khaba'is ya. Dan Allah mengatakan, Allah berfirman, Allah telah mengharamkan yang khaba'is, yang buruk-buruk ya. Dan ini terbukti buruk ya. Karena rokok merusak kesehatan, membunuhmu, jelas dalam ilmu kedokteran seperti itu gak boleh. Ya ini contohnya ya, dan ini jangan sampai lah ya pemuda Islam ya. Nah ini masa gadget, nah udah ini kuncinya ya, kuncinya remaja zaman sekarang. Kuncinya remaja zaman sekarang ya, kalau bisa kontrol gadget, insya Allah sehat jiwa dan raga. Ini kuncinya pemuda sekarang. Ya, karena tadi kita jelaskan ya, kalau zaman saya dulu ada gadget, mungkin saya, waduh, terdistraksi belajar. Gak mungkin saya nggak olahraga, nggak apa. Ini itu gadget adalah kebutuhan primer, nggak bisa lepas. Ya, nggak bisa lepas. Makanya kita dulu ya zaman saya, kalau saya kan generasi Y ya, atau generasi milenial. Itu masa kecil nggak ada gadget indah banget ya, kenangannya bagus. Main lari-larian, main bola, main ini semuanya itu enak. Ada gadget. Nah, sekarang apa-apa gadget, ngumpul gadget. Ya mau makan-makan gadget foto dulu. Mau jalan-jalan ya jadi apa-apa gadget gitu. Sedang makan ya gadget foto. Ya, setelah foto kemudian ya bukannya makan, tapi lihat siapa yang komentar. Jalan-jalan juga begitu. Foto-foto ya, cari cari spot Instagramable. Nah, ketika foto bukannya nikmatin pemandangan tapi fokus ke gadget. Ya. Siapa yang komentar nih? Nah, itu remaja gitu ya. Kemudian eksistensi, buat story, ada masalah, curhat di story. Ya, terkadang tidak menyelesaikan masalah. Ada apa-apa, curhat di story, buat story, jalan buat story. Jadi kehidupannya terekspos, tidak ada lagi privacy. Inilah sumber dari gangguan mental. Ya, ini juga tidak produktif juga. Ya, dan tidak produktif berarti masa depan hilang. Nah, jadi sekali lagi dikontrol penggunaan gadget ya adik-adik ya. Makanya kita membuat aturan sendiri ya. Contoh misalnya, contoh sederhana ya dari maghrib sampai jam 9, misalnya contohnya dari maghrib sampai jam 8, dari jam 6 sampai jam 8 tidak pegang gadget. Ya, fokus belajar, fokus ibadah, fokus ini, ya kemudian baca. Begitu juga misalnya dari bangun subuh sampai jam 9 tidak pegang gadget. Kecuali hal yang penting-penting aja. Kita buka WhatsApp, kita scroll cepat, mana yang perlu kita balas, balas. Kalau enggak usah. Jadi kita perlu buat jam. Ya, kita perlu buat jam, kita buat janji dengan diri sendiri, jam pegang gadget. Ya, supaya efektif kehidupan. Jadi ini yang bikin tidak sehat, tidak efektif, dan tidak produktif. Apa? Gadget.
Ya, contohnya saya tadi sejak maghrib sampai jam 9 itu nggak pegang gadget. Ya, jadi habis maghrib sampai jam 9 nggak pegang gadget. Ngapain? Habisin waktu dengan keluarga, ngobrol, apa, makan, nggak pegang gadget. Jadi berkualitas. Seperti itu. Ya, begitu juga dengan dari pagi itu paling nggak buka-buka WhatsApp. Ya, nanti jam 10 jam 11 baru balas. Kenapa? Ya kita fokus dengan kegiatan pagi dulu gitu. Nah, ini jadi kuncinya remaja sekarang ya gadget ini ya. Ini ujian terbesar kita ya, oke. Dan ini juga ya jangan pacaran lah ya. Jangan ini juga banyak mengganggu dan sebagainya seperti itu. Nggak bagus ya. Pokoknya menghabiskan waktu ya. Ya habis energi semuanya ya. Ya dan sebagainya. Oke, ada mungkin cukup demikian ya terkait dengan bagaimana remaja sehat di zaman ini ya, bagaimana kuncinya, bagaimana tips-tipsnya ya. Poin yang saya tekankan ke arah gadget aja ya. Bagaimana menguasai gadget, mengontrol diri dengan gadget, insya Allah remaja sekarang luar biasa ya. Dan tentunya bijak ke arah gadget ya, artinya gunakan gadget untuk dengan cara yang baik ya. Untuk belajar, untuk mengembangkan diri, aplikasi-aplikasi bermanfaat. Yaitu insya Allah bisa tetap sehat dan tentunya bisa punya masa depan yang baik. Oke, mungkin materi nggak usah panjang-panjang nih, Dek ya. Jadi saya pengennya ngobrol-ngobrol, kemudian sharing-sharing seperti itu ya. Oke, silakan mungkin kalau ada yang ingin tanya, ngobrol-ngobrol, ya boleh nanya pengalaman deh, gimana juga boleh. Baik teman-teman, di sini silahkan yang ingin bertanya ya. Alhamdulillah tadi sudah kita simak bersama materi ilmu yang sudah beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga bisa kita aplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan acara selanjutnya ini insya Allah silakan untuk sesi tanya jawab bisa dimulai dari sekarang bagi teman-teman yang barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas tadi disampaikan oleh Ustadz, silahkan untuk ditanyakan. Afwan Ustadz, sebelumnya ini ada Ya, pertanyaan ya silakan. dari salah satu eh, saudara-saudari kita ini. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya bagaimana menjadi generasi muda yang berkualitas dan cara Eh, agar bisa konsisten dalam menjalani sesuatu kegiatan. Syukron Ustadz, jazakumullah khairan. Kalau pengen berkualitas berarti ya bisa kontrol diri dan mengisi dengan kegiatan positif ya. Tadi mungkin kita jelaskan tadi mengontrol menggunakan gadget zaman sekarang ya. Tadi pakai jadwal, kemudian kita atur penggunaannya ya. Kemudian selanjutnya bagaimana bisa istiqomah. Yang bikin istiqomah itu kalau kita gabung dengan teman-teman. Kalau sendiri kita nggak istiqomah. Jadi kalau pengen istiqomah belajar agama, gabung misalnya ikut program apa gitu ya. Ini istiqomah olahraga, jangan olahraga sendiri. Kalau olahraga sendiri nggak istiqomah. Nah, gabung misalnya pengen istiqomah olahraga lari gitu ya. Gabung dengan komunitas lari. Insya Allah istiqomah. Mungkin demikian insya Allah. Baik, syukron Ustadz, Masya Allah penjelasannya. Kemudian teman-teman yang ingin bertanya lagi silahkan untuk bertanya. Nah ini Ustadz, Afwan ada yang ingin bertanya lagi ya lewat chat. Bismillah, Afwan Ustadz, ini Ana izin bertanya, bagaimana mendidik anak secara Islam yang menderita bipolar dengan moodnya dan sensitif perasaannya?
dan lebih nyaman atau tenang dengan gadget dan musik, karena jika terlalu keras menjadi tidak bisa dinasihati. Wallahu alam. Itu Ustaz. Ya Apakah baik ada? ya, kalau kita bicara bipolar ini ya perlu diagnosis dari psikolog klinis atau psikiater. Jadi kalau bicara bipolar kita tidak boleh self diagnosis ya, tidak boleh diagnosis mandiri. Ya, jadi tidak boleh kita bilang oh ini bipolar nih, tapi harus didiagnosis oleh ahlinya. Kalau memang sudah didiagnosis oleh ahlinya bipolar, jadi bipolar itu penyakit yang dia punya dua kutub. Bi artinya dua, polar kutub. Jadi pertama dia bisa depresi banget, yang kedua dia bisa cemas banget sampai manik maupun panic attack. Ya, jadi dua sisi ini ya. Bipolar bisa sembuh, bisa normal seperti orang normal gitu asalkan mendapatkan support system yang baik. Seperti itu ya. Terus bagaimana pengobatannya? Pengobatannya ya kita harus datang kepada ahlinya. Ya, tentu pengobatannya ya salah satunya kita mengontrol penggunaan HP. Kalau enggak dia bisa eh, ya enggak akan sembuh gitu. Ya, jadi kita berobat kepada ahlinya ya, berobat kepada psikolog klinik atau psikiater. Mungkin demikian. Baik Ustadz, syukron, Masya Allah atas jawabannya. Dan ini ada lagi Ustadz. Afwan Ustadz izin bertanya, apakah ada efek samping dari konsumsi air dingin setiap hari? Apakah menjadi lesu dan lain-lain Ustadz? Mungkin itu Ustadz. Eh, untuk air dingin sebenarnya tidak masalah gitu ya, tergantung kebiasaan, tergantung kebiasaan. Jadi kalau dia biasa minum air dingin nggak apa-apa, tapi kalau nggak biasa jangan gitu. Ya, ya sebagaimana contohnya orang yang tinggal di kutub utara, tinggal di kutub kan tiap hari makan dingin terus dia. Tiap hari minum dingin nggak apa-apa, itu kan kebiasaan. Ini tergantung kebiasaan masing-masing ya. Kalau biasa minum air dingin nggak apa-apa, kalau enggak. Ya asalkan ya jangan sampai terjadi perubahan ekstrim gitu loh. Lagi panas, lagi olahraga berat langsung minum air dingin tentu tidak boleh. Ya kalau saya biasa minum air dingin tentunya air dingin yang standar ya, bukan yang beku. Ya mungkin demikian. Baik Ustadz, Masya Allah. Kemudian ini ada lagi Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara kita, khususnya mahasiswa ya Ustadz, mahasiswa kedokteran, mengatur waktu terutama agar balance antara pelajaran agama dan kuliah yang bisa dibilang lumayan sibuk Ustadz. Jazakumullah khairan. Ya baik ya. Kalau bicara mahasiswa Fakultas Kedokteran ini super sibuk ya, karena saya menjalani super sibuk ya, apalagi sekolah spesialis ya. Saya total udah 12 tahun nih sekolah nih kedokteran sampai spesialis ya. Memang kedokteran itu butuh tenaga, waktu ya dan juhud bahasa kita ya. Memang luar biasa harus membagi waktu dengan baik. Caranya ya kita memprioritaskan gitu ya. Kita prioritaskan kalau saya sih contohnya ya, kalau saya terus terang ya langsung kayak ngambil kuliah dua gitu ya. Jadi paginya saya belajar eh, di Fakultas Kedokteran ya, sorenya saya belajar di Mahat Ilmi. Jadi waktu itu dan alhamdulillah bisa dibagi waktunya karena semua kita lakukan dengan senang dan gembira gitu loh. Ada motivasinya. Ya, mungkin demikian insyaallah. Masya Allah, syukran Ustadz. Kemudian ini ada lagi Ustadz ya. Bismillah, Afwan Ustadz. Ana ingin bertanya terkait anggapan bahwa wanita yang agak sulit mengembangkan pendidikan, seperti misalnya mau kuliah di luar negeri, tidak ada mahram. Pertanyaannya, bagaimana cara produktif dan aktif untuk wanita di tengah batasan syar'i bagi wanita? Eh, Seperti itu, baik. Ustaz. Eh, Islam tidak pernah membatasi secara total seperti itu ya. Itu nggak masalah insya Allah. Ya hanya saja tidak boleh melanggar syariat. Ya dan perempuan masih bisa ya, masih bisa kuliah, masih bisa apa ya, masih bisa bahkan melanjutkan sekolah ke luar negeri misalnya bisa tuh. Ada misalnya setahu saya di Malaysia di mana ada sekolah untuk khusus akhwat, di Saudi juga ada dan masih bisa kuliah ke luar negeri misalnya diantar oleh mahramnya kemudian di sana tinggal bersama asrama perempuan yaitu saya pegang pendapat ini boleh ya nanti dijemput lagi oleh mahramnya insya Allah tidak apa-apa ya seperti itu dan tidak menghalangi insya Allah ya dan dalam sejarah Islam banyak perempuan-perempuan yang fokus gitu ya bermanfaat untuk umat seperti Aisyah
dan yang lain-lain insya Allah. Jadi tidak dikekang total ya seperti itu. Dan sebaik-baik karir perempuan ya memang mendidik anak dan berbakti pada suaminya. Jangan lupa itu yang paling utama dan itu kebahagiaannya perempuan. Insya Allah baik Ustadz. Kemudian ini ada lagi Ustadz. Insya Allah banyak nih yang bertanya nih, Alhamdulillah. Ya, Kemudian selanjutnya, Bismillah. Bagaimana cara kita mengontrol diri kita dengan berbagai macam makanan yang sangat banyak macamnya Ustadz. Yang itu makanan-makanan tersebut yang tidak mengandung banyak gizi di zaman sekarang ini. ya baik ya di zaman sekarang memang banyak banyak bermunculan makanan yang tinggi kalori rendah gizi. Harusnya kita makan ya tinggi gizi rendah kalori. Jadi semakin banyak diolah, semakin tinggi kalorinya. Digoreng, ditepung, diremes, di apa ya dan makanan-makanan viral via Instagram, TikTok sekarang itu ya termasuk makanan yang tinggi kalori, rendah gizi. Es krim viral, makanan viral, minuman viral, itu semuanya ini. Bagaimana caranya ya kita mengontrol diri? Yang pertama ya kita buat jadwal ya bahasa kita ada jadwal cheating ya akhir bulan akhir pekan kita makan boleh tapi kalau sehari-hari kita berusaha makan yang sehat jadi kita jadwalkan ya kita jadwalkan boleh aja boleh ya kita mungkin kalau kita sih akhir pekan ya saya sama keluarga ya jalan-jalan akhir pekan kita makan yang tadi yang viral yang apa nyoba ya tapi kalau sehari-hari kita berusaha makan yang sehat ya yaitu tinggi serat tinggi protein ya seperti itu karena orang Indonesia umumnya kurang protein sama kurang serat ya kebanyakan karbohidrat. Ya, mungkin demikian ya. Baik Ustadz, ke pertanyaan selanjutnya ini. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana pendapat Ustadz kepada remaja sekarang yang sedikit-sedikit selalu mengaitkan penyakitnya dengan penyakit mental, sampai dirinya kadang tidak ada semangat untuk hidup. Seperti itu Ustadz. Eh, Memang sekarang ya bukan bukan maksudnya sedikit-dikit mengaitkan dengan penyakit mental ya, tapi memang sekarang zamannya gangguan mental gitu karena pengaruh sosmed. Jadi bukan sedikit-sedikit mengaitkan, dikit-dikit mengaitkan bukan, tapi memang lagi banyak emang zaman sekarang. Karena tadi ya gadget ini bikin gangguan mental, ada yang flexing, ada yang pamer, ada yang ini itu pengen gangguan mental, pengen buru-buru, pengen instan, semua menyebabkan gangguan mental. Ya, makanya katanya adik mungkin sekarang sekitar Gen Z semua ya itu. Ya, dari hasil gadget beda sama dulu. Ya, dulu fokus, tidak terdistraksi. Ya, zaman dulu masih apa ya aturannya keras dan sebagainya. Jadi mental mental dibentak ya, mental ini gitu ya. Orang tua zaman dulu masih siapin rotan, dipukul pakai rotan gitu ya. Sekarang udah beda zaman gitu. Ya, jadi bukan mengaitkan hanya saja ya mencari benang merahnya, kemudian dicari solusinya kan gitu. Oke, yang demikian. Ya. Baik Ustadz, Insya Allah. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Eh, Sekarang ini banyak didapati Ustadz, remaja yang mondok sedari kecil ya, atau dari sampai SMA. Setelah lulus malah bosan belajar agama dan ingin memilih jalur yang baru dan kurang tertarik dengan sekolah berasrama dan pelajaran diniyah. Mohon tanggapannya dan nasihat Ustadz. Jazakumullahu khairan. Sebenarnya nggak masalah sebenarnya. Setiap orang punya passion masing-masing. Ya, jadi nggak masalah. Misalnya setelah pondok, kemudian dia pengen melanjutkan di universitas umum, nggak masalah. Ya, setiap orang punya passion baik masing-masing. Tidak harus lulusan pondok jadi ustadz semuanya. Nggak masalah yang sesuai passionnya. Yang penting berada dalam jalurnya serius dan tetap memperhatikan dasar-dasar agama, dasar-dasar akidah dan prinsip-prinsip syariat. Jadi nggak masalah. Ya, dia full di pondok dari SD sampai SMA. Kemudian dia setelah itu saya pengen kuliah aja. Nggak masalah itu passionnya. Ya, sebagaimana Nabi SAW. Yang penting tadi ya, jangan sampai dasar-dasar agama tetap ya akidah, prinsip akidah syariat tetap dijaga, tetap berjilbab, tetap sholat 5 waktu, tetap tidak pacaran tentunya ya, tidak ini ya. Jangan sampai begitu masuk universitas umum lulusan pondok tidak nampak bekas-bekas orang pondoknya. Ya, nggak nampak sholatnya, nggak nampak tutur katanya, nggak nampak semangatnya. Ya langsung pacaran, narkoba, macam-macam, main cewek dan sebagainya, buka aurat
Jangan sampai kayak gitu. Jadi nggak masalah insya Allah. Ya sebagaimana sahabat Nabi nggak semua jadi ustadz, nggak semua jadi ulama gitu ya. Bahkan kebanyakan yang malah hanya sedikit dari sahabat Nabi yang menjadi ulamanya sahabat. Mungkin demikian insya Allah. Tuh, live. Baik Ustadz, Insya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustadz. Izin bertanya Ustadz tentang penyakit mental. Salah satunya anxiety. Apakah anxiety ini bisa sembuh? Jika bisa, dengan cara apa Ustadz? Dan kami juga meminta nasihat dan saran bagi para pejuang anxiety disorder. Barakallahu fiik. Oke, Wajazakallahu khair. anxiety atau kecemasan itu memang salah satu penyakit ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara secara psikologi, anxiety itu normal ya. Orang yang cemas itu wajar normal, dalam batas yang normal ya. Contoh misalnya kalau kita lihat dalam syariat itu, Nabi Musa ketika membunuh seorang dari sukunya Fir'aun, suku Kipti, ya Nabi Musa akan dibunuh oleh Fir'aun dan beliau pun ketika tahu mau dibunuh beliau pun khaifah yatarakab. Nabi Musa pun dia takut kemudian yatarakab, dia cemas-cemas. Ya cemas karena mau dibunuh ya akhirnya lari dari kota Mesir. Jadi kalau cemas tuh wajar. Ada cemas yang wajar, hanya saja yang tidak wajar adalah cemas atau anxiety, artinya cemas berlebihan ataupun yang kedua cemas tanpa sebab yang pasti. Ya, kemudian selanjutnya bisa sampai tahap panic attack. Ya, sampai tahap panic attack, dia panik gitu, attack ya artinya dia lari sana, lari sini, sana ke sini ya. Jadi ini sampai tahap panic attack atau maniak. Jadi eh, bagaimana caranya anxiety ini? Anxiety perlu dicari sebabnya dulu. Sebabnya apa dulu? Nah, inilah perlu bantuan psikolog atau psikiater. Ya, akan membantu mencarikan sebabnya, mengidentifikasi. Ya, karena orang cemas, karena orang yang punya gangguan mental atau jiwa itu kadang-kadang nggak terus terang atau kita disebut dengan namanya denial, dia menolak, tidak terus terang menceritakan atau namanya referral. Masalahnya ini dia ceritakan yang ini dan tidak akan selesai masalahnya, tetap harus cemas, tetap akan cemas karena orang cemas harus dicari di mana kecemasannya. Kalau tidak ketemu kecemasannya nggak akan sembuh ya, jadi harus dicari ya, dicari sebabnya dan ini butuh psikolog atau psikiater. Kenapa? Karena tidak mudah mencari sumber kecemasan. Orang yang cemas itu pasti akan pertama denial, menolak, oh enggak kok saya enggak cemas, oh enggak ada masalah kok. Yang kedua referral, dia akan masalahnya A, dia cerita yang B, dia nggak akan selesai masalahnya, cemas terus gitu ya. Nah, saran saya ya ke psikolog klinik atau psikiater, mereka ahlinya, udah belajar lama. Oke, mungkin demikian insya Allah. Baik Ustadz, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Afwan Ustadz izin bertanya bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung kesehatan remaja? Peran sekolah berarti ya pertama harus memberikan fasilitas. Pertama tentu ada guru konseling ya. Nah, itu pentingnya guru konseling ya, BK, bimbingan konseling itu sebenarnya ada setiap sekolah. Disitulah biasanya bagian bimbingan BK atau bimbingan konseling itu ya di situ ada psikolog biasanya. Nah, itulah disitulah tempat menceritakan, tempat mencari solusi gitu ya. Nah, kemudian peran sekolah selanjutnya ya memberikan sarana kegiatan positif. Nah, itu disebut ekstrakurikuler. Karena kalau belajar terus bosen ya, makanya ada ekstrakurikuler ini, olahraga, mading, belajar, dan sebagainya. Itu kan dalam rangka supaya tidak jenuh kayak gitu. Itu peran sekolah mungkin ya. Oke. Ustadz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Eh, Afwan Ustadz, bagaimana cara menghilangkan sifat menutup diri dan takut untuk meningkatkan kualitas diri? Mohon berikan motivasi untuk generasi ini Ustadz. Syukron. Ya, baik ya. Caranya untuk adalah dengan berusaha terbuka ya. Bagaimana terbukanya? Cari teman yang bisa diajak terbuka. Ya, karena seseorang tuh dia tidak terbuka lepas karena berada dalam circle yang dia anggap tidak mendukung. Ya, jadi dia ya nggak terbuka. Makanya cari teman yang kira-kira bisa memahami,
Teman yang bisa terbuka ya cerita sama dia. Teman yang dipercaya begitu. Ya, itu ya orang-orang tertutup atau bahasa orang psikolognya kadang-kadang orang yang introvert ya. Walaupun ya tidak 100% introvert. Introvert itu sebenarnya artinya dia ya ini atau bahasanya tertutup aja ya, karena introvert ada penjelasan tersendiri. Tertutup itu sebenarnya karena dia nggak merasa aman, insecure bahasanya, ya, insecure ya. Jadi dia ya udah nggak mau terbuka, nggak mau apa, diam terus. Ya, contohnya gini aja, misalnya kita ya, kita masuk ke ruangan yang isinya pejabat semua, tentu kita insecure, diem terus ya, nggak terbuka gitu ya. Atau kita masuk di dalamnya dosen kita semuanya, waduh, tentu kita insecure, diem kicep gitu langsung ya, karena semuanya dosen-dosen kita, profesor dan sebagainya. Kita insecure, nggak terbuka. Tapi beda kalau kita masuk ruangan, ternyata teman kita semua, teman tertawa, teman bermain, teman sepantaran, ya kita akan terbuka apa adanya gitu. Nah, itulah yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang tertutup. Cari circle yang nyaman, teman yang baik gitu. Baik Ustadz, Masya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ini bagaimana Ustadz cara menasehati orang yang susah berhenti merokok? Ustadz? Ya biasanya ini ada di kalangan teman kita, bahkan di keluarga kita, Ustadz. Seperti itu. Waduh, kalau merokok ini agak berat juga ya. Saya punya tulisan tentang ini ya. Jadi berhenti merokok ya itu memang sulit ya, berbagai macam teori. Hanya takut kepada Allah aja ya bikin berhenti merokok, karena berbagai macam cara ya memang sulit. Ya kita dijelaskan tentang bahaya rokok membunuhmu, nggak mempan. Namanya udah kecanduan. Hanya takut pada Allah aja yang bisa menghentikan. Ya, ada beberapa cara. Yang pertama tadi menimbulkan takut kepada Allah. Yang kedua ya rasa takut kepada Allah. Yang kedua bikin apa namanya, menyadari membahayakan kesehatan kita sama keluarga juga, apalagi mau punya anak. Terus ya minta bantuan ahli. Ya, kemudian misalnya contohnya kita ada plester nikotin ya, itu bisa membantu ketergantungan terhadap nikotin. Yang kemudian yang paling penting adalah mengganti pergaulan, karena seseorang yang kecanduan merokok tidak akan bisa berhenti selama masih ngumpul sama yang rokok, nggak bisa berhenti. Ya, jadi seperti itu mungkin ya, insya Allah. Baik Ustadz. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya ini Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya bagaimana cara kita mengatur emosi. Terkadang emosi yang dirasakan lebih seringnya jadi ke diri sendiri. Akibatnya seperti menangis. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khair. Gimana tadi menangis ya? Eh, Betul Ustadz. Bagaimana cara kita mengatur emosi? Terkadang emosi yang dirasakan lebih sering jadi ke diri sendiri, akibatnya seperti menangis Ustaz. Mohon nasihatnya seperti itu Ustaz. Emosi ya. Kalau nangis itu wajar kayaknya ya. Nangis Iya, wajar ya, biasa. dari Ustaz. Nabi SAW pun nangis ya. Hanya saja tadi ya kita lihat dulu nangisnya dalam rangka apa dulu gitu. Ya, nah, kita ibadah nangis boleh, sholat nangis boleh, umroh lihat Ka'bah nangis boleh. Gimana itunya ya? Gimana apa namanya yang nangisnya gimana dulu gitu. Ini perlu dirinci kayaknya ya. Jadi kalau nangis wajar aja gitu ya. Kalau eh, apa namanya eh, kalau nangisnya ya misalnya habis putus gitu ya, habis dicampakkan gitu, ya jangan kayak gitu mungkin. Mungkin demikian insya Allah. Baik Ustaz, Masya Allah. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya ini, apa Ustaz izin bertanya terkait penyimpangan yang banyak terjadi di lingkungan pondok pesantren Ustaz, yaitu menyukai teman sesama jenis misalnya. Kemudian bagaimana cara kita mendeteksi dan menyikapi jika ada santri atau santriwati yang terindikasi menuju ke arah hal tersebut? Apakah ma'had zolim kepada santri atau Apa? santriwati dengan Ada mengeluarkan apa tadi? Ada apa tadi? eh, Ada ada santri atau santriwati yang terindikasi Ustadz menuju ke arah hal tersebut? Apakah LGBT. iya seperti itu mungkin Ustadz? Suka sama jenis lah istilahnya.
Ya, baik. Sekali kalau LGBT berarti ya kita lihat dulu kadarnya sampai mana dulu ya. Sudah parah atau baru awal-awal ini beda penanganan. Ya, itu pertama dirinci. Yang kedua bisa jadi dikeluarkan karena bisa menularkan gitu. Jadi bukan menzolimi tapi melindungi yang di dalam. Jadi ibaratnya penanganan LGBT kalau terindikasi di pondok itu ya ada rinciannya. Tidak bisa kita langsung main keluarkan, butuh komunikasi, butuh pendekatan. Kita lihat juga sampai mana tahap ininya dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi dan ini butuh kepada ahlinya ya. Jadi harapannya pondok mendatangkan ahli tidak menangani sendiri gitu. Ya. Oke deh, mungkin demikian ya. Kita cukupkan dulu ya, karena saya di sini lagi dinas di daerah Wita ini ya. Udah jam 10 di sini nih. Udah jam 10 malam ya. Mungkin dicukupkan dulu kayaknya. Baik Ustadz, Masya Allah. Syukron Ustadz atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian ini Ustadz, di acara selanjutnya ya, yaitu sesi tanya jawab. Maksudnya sesi antum memberi pertanyaan Ustadz salah sa- ke Ya, salah baik ya. satu teman-teman kita. Oke, pertanyaan ini yang bisa jawab ya. Oke, siapa tadi sahabat Nabi yang umur 17 atau 18 tahun memimpin pasukan perang melawan Romawi yang di mana bawahannya Abu Bakar, Umar, Khalid bin Walid dan lain-lain. Boleh Sat, Ana Sat, Silakan. Usama bin Zaid Sat, Ya, radhiyallahu anhu. sahih. Masya Allah. Baik Ustadz, syukron. Ini kita lanjut aja ke acara selanjutnya. Ini sesi tanya jawab hanya untuk satu orang saja ya, teman-teman. Kemudian masuk lagi ke acara selanjutnya, yaitu penutupan, insya Allah. Ini sudah kita lalui ya beberapa kegiatan tadi. Baik, eh, kami mengucapkan Ustadz terima kasih banyak kepada antum sudah menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kami semua dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami semua dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir dalam kajian seminar keislaman pada malam hari ini, insya Allah. Kemudian sebelumnya, Ana ingin mengutip sebuah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang mana diriwayatkan oleh sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju jannah atau surga. Alhamdulillah. Kemudian anak kutip lagi dari perkataan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, karunia Allah yang paling lengkap adalah menjalani kehidupan berdasarkan ilmu. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, baik, kami meminta maaf ya, dari pemateri atau dari panitia bila ada kata-kata atau hal-hal yang kurang mengenakan ya. Dan khususnya kepada Ana juga sebagai MC, bila mana ada yang kurang atau tutur kata yang tidak sopan, mohon dimaafkan ya teman-teman, Masya Allah. Kemudian di sini Anda ingin selanjutnya menjelaskan terkait jadwal selanjutnya. Jadwal seminar selanjutnya ya, teman-teman. Terlalu Anda lihat dulu. Selanjutnya itu insya Allah di hari Sabtu ya teman-teman, tanggal 2 November 2024 bersama Ustadz Bacun Hakim yang insya Allah bertema Public Speaking, Explore Your Mind and Be a Good Speaker. Insya Allah untuk waktunya di jam 19.30 sampai jam 21, jam 9 malam. Seperti itu teman-teman ya.
Baik teman-teman, terima kasih atas semuanya. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam menjalani aktivitas-aktivitas sehari-hari ya. Baik, kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.